Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi tughfaru ad-dzunub was-sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa yaqulu Allahu fi mukammatit tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan hidup, kehidupan yang tentunya Allah sediakan untuk kita, yaitu manusia dalam rangka menjalani amanah dan tugas atau wazifah yang telah Allah sampaikan, baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Dan salah satu tugas, dan ini adalah tugas terpenting manusia, adalah menuntut ilmu, karena semua berawal dari ilmu. Apalagi masalah ibadah, tidak akan mungkin ibadah itu baik tanpa ilmu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini atau di majelis kisah ini kita akan coba kembali membahas tentang syaqqus shadr, yaitu pembelahan dada. Teman-teman yang dimuliakan Allah, bahwa pembelahan dada ini adalah merupakan satu peristiwa penting yang ada di dalam sejarah hidup Nabi, yang ada di dalam kisah Nabiullah Muhammad SAW. Bahwa kisah Nabi kita ini tidak akan mungkin bisa diambil hanya satu atau dua pelajaran. Maka kami cukupkan pelajaran-pelajaran mungkin sampai di sini, pelajaran tentang syaqqus shadr ini, agar yang lain atau antum bisa mempelajari atau antum bisa mencari lagi pelajaran-pelajaran yang lain yang tidak sempat kami sampaikan karena terbatasnya waktu. Yang kedua, kita pun juga bisa melanjutkan untuk mempelajari kisah-kisah berikutnya di dalam kehidupan Nabi. Lah, kalau kita terus-menerus di kisah syaqqus shadr, kapan kita melanjutkan ke kisah yang lain? Ya. Jadi pelajaran dari kisah Nabiullah Muhammad SAW itu tidak akan mungkin cukup, ya. Apalagi ini peristiwa besar, syaqqus shadr, ya, tidak akan mungkin cukup 2 hari sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu. Karena peristiwa besar, sesuatu yang besar itu pasti mengandung hikmah yang amat banyak. Ya, kisah tentang anak kecil yang nangis karena binatang peliharaannya, yaitu burungnya mati, itu aja sampai berapa puluh kisah, berapa puluh pelajaran
ya, yang diambil oleh salah seorang ulama hadis. Apalagi ini bukan hanya sekedar matinya burung, ya, matinya hewan, tapi ini adalah proses pembelahan satu anggota tubuh pada diri manusia paling mulia di muka bumi ini, atau makhluk paling mulia di alam semesta ini. Ya, tidak mungkin lah, mesti punya hikmah-hikmah yang amat banyak. Maka karena kisah beliau ini sangat amat banyak pelajarannya, kami cukupkan di sini ya. Dan ini mungkin sesi terakhir mungkin. Saya ingin coba sedikit dan disampaikan bahwa sangat heran memang para pembaca sirah, para pembaca kisah, namun tidak mampu mengungkap kisah-kisah tersebut pelajarannya. Ya, utamanya kisah tentang Rasulullah. Sangat kesulitan ketika menyampaikan pelajaran dan hikmah dari kisah tersebut. Ya, baru hanya dapat 2-3 begitu. Nah, padahal kisah itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsinya adalah sebagai atau untuk diambil pelajaran, untuk diambil ibrahnya. Untuk diambil ibrahnya itu kalau namanya kisah. Namun kisah tidak akan bisa diambil pelajaran, tidak bisa diambil ibrahnya kalau kita tidak menggunakan atau tidak melatih akal kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah. Faqsusil qasas. Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Yatafakkarun, berpikir. Wow, jelas sekali itu. Ya. Nah, bagaimana bisa mau berpikir orang akalnya aja tidak digunakan? Bagaimana bisa berpikir kalau tidak mau melatih akalnya? Gitu. Jadi pelajaran dari sebuah kisah dihadirkannya kisah itu adalah untuk diambil pelajaran, untuk diambil ibrahnya itu. Namun itu hanya bisa dilakukan bagi mereka yang menggunakan dan sudah terlatih akalnya. Jadi mudah-mudahan antum pahami dengan baik kenapa kami buatkan majelis kisah ini atau majelis sirah ini. Dengan kami tugaskan antum menyampaikan berbagai kisah, lalu latihan untuk mengungkapkan pelajarannya. Nah itu supaya diambil pelajarannya, dan supaya latihan menggunakan akalnya, latihan. Baik, pembahasan tentang poin pertama yang sudah kami bahas tentang syaqqus sadr pada pekan yang lalu. Ya, sekarang kita kembali kepada syaqqus sadr. Bahwa poin pertama menjelaskan tentang satu tugas besar yang diamanahkan Allah kepada para nabi, yaitu tentang at-tazkiyah. Jadi dari peristiwa syaqqus sadr ini kemarin sudah dibahas bahwa
memiliki pelajaran. Yang pertama adalah tentang penyucian, at-tazkiyah, penyucian. Dan penyucian ini adalah amanah dan tugas paling besar dari Allah untuk para nabi, bukan hanya nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Kalau nabi kita di ayat yang sudah kita sampaikan, yaitu di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua atau di ayat-ayat yang lain. Ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, Nabiullah Musa alaihissalam di dalam surat An-Nazi'at. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, pergilah kamu ke Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Fakul, maka katakanlah kepada si Fir'aun ini, hal laka ila an tazakka, apakah apakah tidak datang kepadamu yang menyucikan, ya, sesuatu yang menyucikan, tazakka. Fakul hal laka ila an tazakka. Baik. Di situ ada kalimat tazakka, yang mana perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Maka kalau Nabi Muhammad disuruh untuk menyucikan atau tazkiyah, dan juga Nabi Musa alaihi salam pun juga sama, peristiwa tazkiyah pun juga ada di dalam kisahnya beliau, yaitu Nabi Musa, maka pasti di dalam kisah-kisah para nabi yang lain pun juga sama. Nah, jadi peristiwa Syaqqus Shadr ini adalah menjadi salah satu bukti bahwa tugas paling besar yang Allah berikan kepada para nabi adalah penyucian, at-tazkiyah. Berikutnya, peristiwa pembelahan dada Nabi dilakukan pada usia 4 tahunan. Nah, ini Nabi dibelah dadanya pada saat beliau usia 4 tahun. Artinya apa? Yang pertama, penyucian hati itu harus sudah dimulai dari kecil. Seperti Nabi disucikan saat beliau usia 4 tahun. Ya. Baik, kita lihat hari ini. Hari ini di sekolah mana yang ada kurikulum tazkiyah untuk sekolah dasar? Ya, di dalam kurikulum sekolah dasar hari ini, sekolah mana yang ada sekolah mana yang mencantumkan adanya tazkiyah, penyucian? Sekolah mana? Ya. Entah itu di sekolah umum, apalagi ya, ataupun juga termasuk di sekolah agama, ataupun di sekolah agama, karena tidak sedikit sekolah-sekolah yang agamis, ya, lembaga pendidikan agama, lembaga pendidikan yang di situ diajarkan agama, tapi lupa dengan konsep tazkiyah, lupa atau
sangat sederhana dalam membahas tentang tazkiyah. Kalau pembahasan tentang tazkiyatun nafas gitu ya, itu sering gitu kita lihat di pengajian-pengajian, tetapi hanya berlaku bagi mereka yang sudah usia balik atau yang sudah usia dewasa. Malah seringnya usia-usia yang sudah 40-50 tahun ke atas barulah ada namanya tazkiyah. Jadi pembahasan tentang tazkiyah ini sangat amat penting. Ya. Ini salah satu problematika permasalahan pendidikan di kita itu adalah ini, yaitu kurang serius, bahkan tidak ada kurikulum tentang tazkiyah, tentang penyucian jiwa, penyucian hati, tidak ada. Maka mudah menggambarkan sekolah mana yang perlu dan layak untuk dimasuki, ya, untuk dijadikan tempat sekolah menuntut ilmu adalah diantaranya pastikan sekolah itu ada kurikulum tazkiyah, Baik, yang pertama itu. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad SAW dilakukan pembelahan dadanya pada usia 4 tahun? Yaitu bahwa penyucian jiwanya beliau ini menjadi pelajaran bahwa penyucian hati itu atau jiwa harus dilakukan dengan segera atau tidak ditunda-tunda. Harus dilakukan dengan sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Artinya, jika ada masalah dalam hati dan jiwanya, maka segera sucikan. Itu maksud saya. Sebagaimana Allah menyegerakan Rasulullah, menyucikan hati Rasulullah, maka atau di usia kecil, maka ini jadi pelajaran kalau kita melihat, merasakan ada kesalahan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, maka segera dibereskan, segera diperbaiki. Yang kedua itu. Namun masalahnya kita tahu dari mana kalau hati kita ada masalah atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyucian jiwa dilakukan pertama sebelum dilakukan atau sebelum melakukan yang lain, terkhusus dalam masalah perbaikan atau pendidikan. Jadi pembelahan dada itu mengandung arti atau makna tentang penyucian, ya, yang mana dilakukan saat Nabi masih usia kecil, dan pelajarannya bahwa kalau penyucian jiwa itu selain harus dilakukan saat usia kecil, ya, maka juga harus dijadikan sebagai kurikulum pertama di semua lembaga pendidikan. Itu penyucian itu harus dijadikan sebagai urutan pertama dalam kurikulum pendidikan. Dalam perbaikan dalam pendidikan itu adalah kurikulum yang ada di urutan pertamanya adalah tazkiyah. Di semua level. Maka lembaga pendidikan mana sekarang ini, baik itu di kampus-kampus
atau lembaga pendidikan. Kalau istilah hari ini dengan lembaga formal dan non formal. Tahu formal ya? Formal itu sekolahnya di gedung, itu formal. Tapi kalau sekolahnya di masjid itu non formal. Itu diantaranya ya, di antara cirinya antara formal dan non formal. Dia sekolah menuntut ilmu, kajian-kajian yang ada di kajian-kajian atau yang menuntut ilmu di masjid-masjid. Kira-kira kurikulumnya dalam menyampaikan ilmu ke jamaah itu yang pertama tentang apa? Apakah atau jangan-jangan malah tidak terkurikulum? Tidak terkurikulum artinya kalau ada kajian ya bukan seenaknya ya senemu-nemunya aja, punya nemu ide apa disampaikan, punya nemu idenya bagus disampaikan gitu kan. Uniknya hari ini kan gitu ya. Jadi ya model cara sekolah hari ini itu, model cara menuntut ilmu hari ini itu, yaitu sampai masuk pada pengajian-pengajian yang ada di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim atau di masjid-masjid. Apa itu? Tadi bentuknya. Kalau menemukan ide apa baru disampaikan. Ya, menurut dia ide ini baik, kajian ini idenya baik disampaikan. Tidak diperhatikan ini kemaslahatannya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan urutannya. Nah gitu. Unik ya, unik. Loh bukannya kalian ini wahai bapak-bapak, ibu-ibu atau muslimin yang sedang mengaji di masjid-masjid itu kan diajari semenjak sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sekolah TK. Diajari apa? Diajari adanya kurikulum. Tapi anehnya kurikulum itu tidak dipakai. Kurikulum itu tidak dipakai saat pengajian-pengajian yang ada di masjid ya. Pengajian-pengajian yang ada di majelis-majelis ilmu. Gitu. Ya asal sekenanya, sedapatnya tadi dapat ilmu apa, dapat idenya apa, itulah jadi tema kajian. Dapat ide apa tentang masalah apa gitu, itu jadi tema kajian ya, di spanduk-spanduk begitu kan. Tidak diperhatikan apakah ini ilmu yang disampaikan ini sesuai dengan urutan, apakah ilmu ini disampaikan cocok untuk masyarakat yang mencari ilmu, gitu. Cocok untuk audiens, gitu. Tidak diperhatikan itu. Wallahu ta'ala seperti itu ya. Nah, intinya bahwa penyucian ini harus dijadikan sebagai urutan pertama dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam pendidikan. Berikutnya, kenapa hati harus disucikan? Kenapa harus disucikan hati itu? Kenapa harus ada syakus sadar pada diri Nabi? Malah penyucian Nabi oleh Allah betul-betul dijadikan sebagai satu peristiwa besar. Sudah aja kemarin kan kita sampaikan, sudah aja kalau memang Allah inginkan nabinya suci hatinya, kan tidak perlu ada peristiwa itu kan. Cukup saja Nabi sedang apa, tiba-tiba bersih aja gitu. Ya, Nabi sedang main sama teman-temannya, bersih gitu. Gak usah ada peristiwa itu. Tapi mengapa dibikin satu peristiwa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang kita baca, yaitu syakus sodat tadi.
Itu untuk membuktikan betapa pentingnya penyucian itu. Ya, mengapa hati harus disucikan? Maka jawabannya karena hati ini adalah unsur yang ada dalam diri manusia yang akan pertama kali terpengaruh. Manusia itu kan tercipta dengan berbagai unsur. Manusia itu tercipta dengan berbagai unsur. Unsur fisik, unsur hati. Nah, dari semua unsur yang diciptakan Allah terhadap manusia ini, yang paling pertama kali terpengaruh adalah hati. Kira-kira, misal ketika antum memandang akhwat, apa yang antum rasakan? Apa yang terjadi? Di Facebook misalnya, memandang akhwat di Facebook, atau jangankan dengan akhwat, memandang cewek di Facebook, gimana? Apakah terjadi perubahan di mata antum? Matanya seakan-akan jadi biru gitu? Ada terjadi perubahan di pipi antum? Kira-kira memandang cewek gitu, yang terjadi perubahan itu di mana? Di hati pertama kali. Padahal manusia ketika memandang sesuatu itu menggunakan hati atau menggunakan apa? Menggunakan mata kan? Menggunakan mata. Tapi kok kenapa mata tidak berubah? Begini-begini aja, tidak berubah warna, tidak berubah apa? Tidak berubah bentuk gitu. Berubah bentuk jadi apa ya? Jadi lonjong misalnya karena gara-gara melihat cewek gitu. Enggak kan? Nah, itu yang pertama kali berubah tuh ini hati. Just saja langsung ada rasa di sini. Ada rasa. Nah, rasa itulah yang berbahaya. Ya. Baik. Yang berikutnya, kenapa hati itu harus disucikan? Ya karena hatilah yang menjadi raja. Hatilah yang menjadi pengontrol seluruh tubuh manusia. Seluruh unsur yang ada dalam diri manusia itu pengontrolnya, rajanya adalah hati. Ya, adalah hati. Sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan, faida sholahat jasadu kullu, dan seterusnya itu ala wahyal qalb, itu hati. Jadi kalau badannya itu ingin baik, perbaiki hati. Kalau hatinya itu jelek atau buruk atau kotor, maka badannya pun juga, jasadnya juga akan menjadi kotor. Berpengaruh kepada semua unsur yang ada dalam diri manusia. Itu gara-gara hati. Oke. Bagaimana cara mentazkiyah hati? Ya, hati itu, atau gini, manusia itu diciptakan dengan berbagai unsur. Maka cara menyucikannya pun, cara membersihkannya pun tidak sama. Ya, tidak sama antara satu unsur dengan unsur yang lain. Cara menyucikan hati tidak sama dengan cara menyucikan jasad. Cara menyucikan hati tidak sama dengan cara menyucikan akal. Cara menyucikan hati ya tidak sama dengan unsur-unsur di dalam diri manusia yang lain. Belum jangankan menyucikan manusia, cara menyuci ini saja, cara menyuci laptop, nah itu kan nggak sama dengan cara menyucikan lantai. Mau disamain? Itu saya punya cerita. Katanya sih ceritanya ini nyata. Ada salah seorang penceramah menyampaikan begini. Penceramah ini punya teman ustadz juga, punya anak, ya temannya tadi itu, namanya Latif kalau tidak salah, Latif atau Atif gitu. Nah, karena anaknya ini saking solehnya,
Nah, saking solehnya melihat bapaknya capek itu, kemudian melihat laptop yang ada di mejanya kotor gitu ya. Lalu saking solehnya si anaknya ini, maka dia punya ide untuk membersihkan laptop bapaknya. Tapi cara membersihkannya, laptopnya dimasukin ke bawah ke apa namanya, dimasukkan ke ember yang sudah terisi air, digosok-gosok gitu ya, digosok-gosok gitu sama air, udah selesai, lalu dijemur kering gitu ya, udah kering. Bapaknya lagi tidur, kata Atif nih, dibangunin, Pak atau Bi, ini Atif sudah membersihkan laptop bapak atau laptop Abi gitu. Kira-kira terjadi apa dalam diri bapaknya ini ketika lihat? Ya udahlah, setelah dibuka langsung mati laptopnya. Nah itu ya, jadi nggak ada itu ya yang nggak bisa sama antara membersihkan laptop dengan membersihkan baju dan seterusnya. Sama juga membersihkan hati tidak bisa disamakan dengan membersihkan fisik atau jasad manusia. Nah maka tentunya kalau menyucikan hati itu adalah caranya dengan sesuatu yang akan langsung tembus ke dalam hati, atau sesuatu itu berhubungan dengan hati, sesuatu yang berhubungan dengan hati. Apa itu? Yaitu ilmu. Membersihkan hati itu dengan ilmu. Mengapa dengan ilmu? Nah, karena seseorang muslim tidak akan tahu atau sadar apakah dirinya sedang tertimpa kotoran hati atau tidak, ya kan, kecuali karena ilmu. Itu dulu yang penting. Tahu dari mana hatinya sedang bermasalah? Tahunya dari ilmu kan? Tahunya dari ilmu. Termasuk dalam urusan pembersihan hatinya juga, termasuk dalam urusan pembersihannya juga, yaitu dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Membersihkan hati dengan kan ada nadoman gitu ya, tombo ati, tahu? Kalau orang Jawa pasti tahu ya. Tombo ati itu kan katanya ada 5 perkaranya, bahwa membersihkan hati itu ada 5. Di antaranya adalah membaca Quran. Nah, membaca Quran itu tahu dari mana bisa membersihkan hati? Nah, kan dari ilmu. Ya, dari ilmu yang dikaji, dari ilmu yang dipelajari, dari ilmu yang dibaca. Maka ilmu dulu semuanya itu, termasuk apalagi dalam masalah pembersihan hati. Nah, maka sedangkan sumber daripada ilmu itu ada 2. Sedangkan sumber daripada ilmu itu sumbernya adalah 2, yaitu ilmul kitab dan ilmul hikmah yang Allah sampaikan. Dan apa hubungannya dengan sirah? Nah, kemarin sudah kita jelaskan. Ya, ilmu terpenting itu ada dalam Alkitab dan ada dalam diri Rasulullah. Itu ilmu penting atau sumber ilmu itu. Ada dalam ilmu hikmah dan ada dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka membaca Rasulullah, biografinya termasuk cara untuk bisa menyucikan hati. Salah seorang ulama mengatakan, al-hikayatu jundun min junudillah, bahwa kisah itu hikayat, kata yang lain untuk membahasakan tentang kisah. Al-hikayatu, kisah-kisah adalah jundun min junudillah, satu di antara pasukan Allah.
Jadi di antara pasukan Allah itu adalah hikayat atau kisah. Allah itu punya pasukan. Allah itu punya pasukan, dan pasukannya Allah di antaranya adalah kisah. Yutsabbitullah biha qulub auliyaihi. Dengan kisah itulah Allah menguatkan, Allah menyucikan hati kekasihnya. Gitu. Ya, seperti ditulis di dalam Sofatu min Sobar al-Ulama. Nah, bahwa kisah itu yang bisa membersihkan hati, sehingga hati menjadi kuat, sehingga hati menjadi bersih, sehingga hati menjadi optimis, sehingga hati menjadi hati yang siap digunakan untuk, siap menjadi sumber kebaikan untuk fisik atau untuk anggota tubuh dan badan manusia yang lain. Baik. Itu yang pertama, tentang pembahasan hikmah dari syaqqus shadar. Ya, bahwa syaqqus shadar itu diantaranya membahas tentang at-tazkiyah. Itu dulu ya. Jadi sirah nabawiyah itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi cara untuk kita bisa menyucikan hati. Kenapa? Tadi kita tahu dari mana ada bahasa tazkiyah itu. Kita tahu dari mana ada proses penyucian jiwa, penyucian hati. Tahunya dari kisah, kan, kisahnya Rasulullah, yaitu syaqqus shadar. Gitu. Baik, yang kedua, fi hadhil haditsah isyaratun ila ismatir Rasul sallallahu alaihi wasallam mundu sighari. Ya, bahwa peristiwa pembelahan dada ini terdapat isyarat bahwa Nabi dari kecil itu sudah maksum, ila ismah, sudah maksum atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Itu yang kedua. Faqad azil minhu hadus syaiton wa huwa la yazal tiflan mimma yakni annahu sallallahu alaihi wasallam sayarsha nash'ah la nusibu lisyaiton fiha mahfudhan hifdhan khasan yumayyizu an ghairihi minan nas. Jadi dengan proses syaqqus shadar ini, di dalam diri Rasul sudah tidak ada lagi bagian dari syaitan. Sudah tidak ada lagi bagian dari syaitan, yang mana menjadi kendaraan dan tempat untuk mengajak atau menuju sesuatu yang dibenci oleh Allah, hadus syaitan itu. Nah, itu sudah dibuang oleh Allah melalui syaqqus shadar di dalam diri Nabi. Karena Rasul kita terpelihara dari kesalahan dan ketergelinciran yang diakibatkan oleh syaitan, yang mana tidak terjadi kepada semua anak Adam, dan ini hanya terjadi pada diri beliau, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa ini perlu jadi satu pemahaman dan
keyakinan bahwa Nabi kita ini maksum, dan kemaksuman Nabi itu hanya untuk Nabi, sedangkan untuk semua anak cucu Adam itu tidak ada namanya maksum, tidak ada namanya maksum atau terjaga dari kesalahan atau terjaga dari ketergelinciran. Karena yang membuat orang itu tergelincir, siapa yang mengakibatkannya? Akibat siapa? Syaitan. Nah, syaitan itu dihapus oleh Allah dalam diri Nabi, dihapus. Sebelumnya saya sampaikan, sebenarnya pembahasan tentang hadus syaitan itu ada beberapa pendapat ya, ada beberapa pendapat hadus syaitan itu. Ada yang pertama yang ini. Pendapat pertama yang ini yaitu yang mengatakan bahwa hadus syaitan itu adalah sesuatu yang ada dalam diri Nabi yang itu menjadi tempat syaitan yang menggelincirkan Nabi. Tapi pendapat yang kedua bahwa maksud daripada hadus syaitan itu adalah begini. Rasulullah itu kan rahmat. Ya, saking luasnya rahmat Rasul itu kan sebagai rahmat ya. Dalilnya mana? Ada yang tahu? Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Nah, itu dalam salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku mengutusmu wahai Muhammad, kata Allah, untuk menjadi rahmat seluruh alam, rahmatan lil alamin. Jadi saking luasnya rahmat Allah untuk Rasulullah, itu semua alam semesta ini kebagian rahmatnya Allah, kebagian rahmatnya Rasul, kebagian kasih sayangnya Rasul. Kira-kira yang namanya rahmat atau kira-kira yang namanya alam semesta ini, setan atau jin termasuk apa tidak? Termasuk dari alam. Maksud daripada alam itu ya salah satunya adalah syaitan. Lihat rahmatnya Rasul itu saking luasnya ya, saking luasnya. Abu Lahab, siapa namanya? Abu Lahab kan? Ya, Abu Lahab yang memusuhi Nabi seperti itu tuh. Abu Lahab yang seperti kita saksikan, kita baca kisahnya. Abu Lahab itu yang menjadi paman Nabi itu di nerakanya saja nanti masih mendapatkan rahmat Rasul. Karena apa? Karena Abu Lahab itu senang, ya, senang, dan saking senangnya memerdekakan budak ketika Nabi Muhammad lahir. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu Abu Lahab langsung memerdekakan budaknya. Dengan memerdekakan budaknya inilah ada keringanan siksaan dari Allah untuk Abu Lahab. Termasuk siapa yang diringankan siksaannya? Abu Thalib ya kan? Abu Thalib diringankan Allah di nerakanya, di neraka urutan pertama. Jadi nerakanya ringan, termasuknya begitu. Yang selingan-selingannya neraka nggak ada yang mampu lah. Selingan kaum nerakanya Nabi, nerakanya siapa yang akan ditempati oleh Abu Thalib, itu kan walaupun kenanya di mana, di sendal itu, tapi kerasanya sampai sini. Jadi kepalanya ini atau ubun-ubunnya sampai membuih gitu, iya, sampai membuih. Atau pernah tahu nggak, melihat apa tidak ini kepala, atau jangankan kepala lah, jadi ketika dibekam itu ada darah yang berbusak, berbuih. Nah, seperti itulah keluar nanti darah-darah yang memuncrat dari kepala dan sambil berbusa-busa. Saya pernah pertama membekam itu, teman saya gara-garanya sakit gigi gitu, sakit gigi. Terus ya ilmu saya waktu itu
mengantarkan saya untuk membekam dia, ilmu bekam saya, untuk membekam dia, tapi di area ini, di area ubun-ubunnya, dibekamlah sama saya di sini. Teman saya ini orang Malang, dibekam sosok. Saya kaget gitu, kaget karena di apa tuh, di apa yang tukang yang biasa dipakai untuk bekam tuh, botolnya apa? Kopnya itu keluar dari di dalam kop itu darah yang berbusa-busa gitu. Saya kaget gitu. Nah, bisa begini ini darah. Terus saya tanyakan sama mertua saya. Mertua saya bilang nggak apa-apa. Itu apa namanya, dampak gitu ya dari sakitnya dia. Dia sampai berbusa-busa gitu. Itu hampir mirip lah kira-kira apa namanya, kejadian yang akan menimpa Abu Thalib. Baik, jadi saking Rasulullah itu rahmatnya luas, maka setan pun kebagian rahmatnya Allah. Setan pun kebagian rahmatnya Rasul. Bayangkan kalau setan diberi rahmatnya Rasul, kira-kira gimana nanti di neraka? Ya, makanya salah satu pendapat, ya, salah satu pendapat tentang hadus syaitan itu. Jadi agar syaitan tidak menerima rahmatnya Rasul itu, maka di sini dibersihkan oleh Allah supaya tidak ada rahmatnya Rasul. Karena tadi hasilnya adalah keringanan untuk syaitan. Nah, enak sekali diringankan apa tuh dosanya kan? Diringankan siksaannya syaitan. Gara-gara syaitan lah kita masuk manusia masuk neraka. Nah, makanya dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, itu salah satu pendapat. Ada dua di antaranya tentang memahami tentang hadus syaitan. Maka teman-teman, ketika tadi ya bahwa ini menjadi ismah, peristiwa syaqqus shadar ini menjadi bentuk penjagaan Allah atau kemaksuman Rasul dari segala tipu daya syaitan, dari segala kesalahan dan ketergelinciran. Maka ketika kita tahu itu, lalu maka apa pentingnya untuk kita? Mengenal bahwa Rasul itu maksum? Apa pentingnya untuk kita? Nah, ini dulu yang perlu kita buka pintunya agar kita mau berpikir. Pernah nggak kita berpikir begitu? Oh iya, Rasul itu maksum. Nah, maka ketika kita membaca Rasul itu maksum, dijaga dari kesalahan dan ketergelinciran, itu masuki pintu pertama, yaitu dengan bentuk pertanyaan. Lalu apa fungsinya untuk kita? Lalu apa yang kita dapatkan setelah kita tahu bahwa Rasul itu adalah maksum? Nah, gitu ya. Baik. Sebagaimana yang disampaikan bahwa karena Nabi itu sudah terjaga sejak kecil, sudah terjaga dari sejak usia kecil, yaitu melalui proses atau peristiwa syaqqus shadar ini, maka memberikan kita sebuah pelajaran bahwa ya salah satunya tadi adalah dari sejak kecil, dari sejak usia sebelum balik, seorang muslim seharusnya dibersihkan dan dijaga dari segala kesalahan. Maka ini akan menjadi sebab tumbuh kembang anak itu dengan sempurna. Nah, gitu. Itu menjadi satu pelajaran bagi kita. Kenapa Nabi itu tumbuh kembangnya sempurna? Kenapa tumbuh kembang Nabi itu menjadi sempurna? Lah karena ada peristiwa syaqqus shadar ini.
Ini pintu kedua ya. Pintu kedua setelah pertanyaan bahwa kenapa atau apa pentingnya kita mengenal bahwa Nabi itu maksum. Maka berikutnya adalah bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga, ya, sudah terjaga, sudah maksum itu dari kecil, bahwa Nabi menjadi sebab bagi Nabi tumbuh kembang beliau menjadi sempurna. Tumbuh kembang beliau menjadi sempurna. Maka ini menjadi satu alasan penting kenapa manusia tumbuh kembangnya tidak sempurna. Alasannya di sini karena ada ketidakberesan di dalam hati. Ada ketidakberesan di dalam hati. Coba antum renungi ini. Memangnya apa hubungannya antara hati dengan tumbuh kembang manusia? Apa hubungannya antara tumbuh kembang hati dengan keinginan manusia? Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tadi bahwa hati manusia itu menjadi raja, menjadi pengontrol semua semua fisik, ya, semua anggota fisik manusia dikontrol oleh hati, ya, dikontrol oleh hati. Dan ketika hati itu sejak dari kecil tidak dibersihkan, maka otomatis akan ada sebab-sebab yang akan menunjukkan, akan ada sebab-sebab yang menimbulkan pengaruh kepada fisik. Akan ada sebab yang itu berpengaruh kepada fisik. Memangnya perubahan fisik itu sebabnya kenapa? Fisik itu bisa berubah, apa sebabnya? Di antaranya dari makanan, faktor makanan, ya kan? Faktor makanan. Lah antum coba lihat anak-anak yang hari ini jadi bahan konsumsi makanan harian atau jajanan, maka kita perhatikan makanan-makanan dan jajanan-jajanan mereka ini itu sangat jarang yang memiliki vitamin atau sesuatu yang menyehatkan, sesuatu yang menjadi sebab tumbuh kembang fisik anak menjadi baik. Jajanan-jajanan itu. Sedangkan kenapa si anak itu mau jajan? Kenapa si anak itu mau membeli sesuatu itu? Menurut dia dan yang menurut dia itu adalah makanan dan jajanan yang enak. Nah, itu kan dimulai dari hati. Hatinya si anak itu mengomandoi, hatinya si anak ini mengontrol. Ya, mengontrol. Dikontrol melalui apa? Melalui hati, lalu masuk ke dalam otak, lalu setelah itu ke fisik, atau mengantarkannya dia menuju warung ataupun tempat jualan makanan atau minuman yang dia inginkan. Itu dimulai dari hati. Ya, misalnya seperti minuman. Coba minuman hari ini yang ada pengawetnya, ada perasanya. Apa itu nanti tidak ada pengaruh dalam fisik anak? Oh, jelas dong, pengaruhnya luar biasa kan. Saya punya saudara jauh lah ya. Itu punya bayi. Dari sejak bayi, seingat saya tidak pernah diminumi ASI, air susu ibu, tapi minumnya adalah
susu kaleng, minumnya itu susu kaleng. Namun susu kalengnya nggak tanggung-tanggung, tapi susu kaleng yang harganya fantastis, yang harganya paling mahal. Kalau tidak salah sih warnanya agak kemerah-merahan lah gitu. Ya, jangan disebutkan produknya ya. Nah itu pengaruhnya ternyata ketika si anak ini diminumi tiap hari susu itu tuh, ini giginya jadi hitam dan pendek-pendek. Semua gigi atas sama gigi bawahnya. Masih kecil, masih usia ya kisaran 4-3 tahunan. Gitu. Ya, makanan minuman tuh berpengaruh sampai situ, sampai ke gigi-giginya. Ya, jadi hitam, kemudian si giginya jadi memendek gitu. Tidak normal seperti anak-anak seusianya. Kemudian fisiknya juga terlalu gemuk. Ya, fisiknya terlalu gemuk. Dan seterusnya ya, itu pembahasan tentang makanan yang tentu dimotori pertama kali oleh hati. Ya, tentu dimotori oleh hati. Baik, coba kalau sejak kecil itu hati anaknya ya diperbaiki oleh orang tuanya, diperbaiki oleh orang tuanya dengan cara terus diberikan nasihat, tidak boleh beli ini, tidak boleh beli itu, tidak boleh beli makanan ini, tidak boleh beli minuman ini. Pasti anaknya pun tidak akan memberikan jajanan yang dimintai oleh orang tuanya. Ya kan? Ya. Lalu dari hati juga ini muncul, selain mengawali, selain menjadi awalan kenapa si anak ini membeli jajanan ini, membeli makanan ini, maka hati ini pun juga menjadi pengontrol kenapa si anak ini ingin mainan ini, ingin mainan itu. Ya, ingin mainan ini, ingin mainan itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, hari ini kalau kita lihat mainan anak, sebenarnya kok saya lihat ya sudah tidak laku lagi mainan, apalagi kayak kita dulu waktu masih kecil. Hari ini mainan anak yang paling trending itu apa? Game ataupun HP. Sesuatu yang ada di dalam HP, entah itu game ataupun YouTube. Mainannya itu. Kalau kita dulu mainannya apa? Ya segala macam mainan yang itu mengolahragakan fisik. Segala macam mainan yang itu mengolahragakan fisik. Kita dulu kan, ya. Akhirnya apa? Akhirnya itulah nanti yang akan mempengaruhi fisiknya anak. Karena terlalu sering duduk, kan sudah ada di berita itu. Anak sampai dioperasi, matanya sudah tidak lagi berfungsi normal gara-gara apa? Anak kecil loh. Matanya itu sudah tidak berfungsi dengan normal lagi. Bukan lagi mata, tapi ini jadi akalnya itu gimana lah gitu. Jadi sudah seperti tidak sama seperti anak-anak yang lain, murung di rumahnya, murung dan yaitu gara-gara HP itu. Ya peristiwanya, jadi si bapaknya ini atau orang tuanya ini kesel melihat kondisi anaknya yang selalu megang HP. Dan ketika ditanya, ketika disuruh itu nggak jawab. Jangankan menuruti perintah orang tuanya, dijawab saja tidak ada respon. Kenapa? Karena ini akhirnya apa? Si orang tuanya ini ngambil dengan paksa HP-nya itu, yang ternyata berpengaruh kepada otaknya,
seperti ya apa ya, ya tadi kondisinya selalu nangis gitu, nggak mau sekolah apalah gitu, dan diam, dan selalu diam di kamarnya sendiri. Tapi lihat, atau gini, sebenarnya bukan hari ini tuh tidak ada mainan-mainan seperti kita dulu kan. Lah hari ini apa sih yang tidak dibikin, yang tidak bisa dibikin? Mainan apa yang hari ini mainan apa sesuatu apa yang hari ini tidak bisa dibikin seperti mainan-mainan kita sejak kecil dulu? Apa coba? Serba mudah kan? Yang itu bahan bakunya dari kayu ya, dari apa aja bisa. Tapi mengapa kok anak hari ini mainannya tidak tergiur dengan mainan-mainan kita dulu? Karena sudah terlanjur dengan HP, itu masalahnya. Pertama, dikenalkan oleh orang tuanya, itu yang salah. Atau ini faktor pertama yang paling salah, itu dikenalkan oleh orang tuanya. Yang kedua, ya memang kondisi teman-temannya mendominasi. Di masjid HP-an, ya, di sekolah HP-an, di tempat-tempat mainan HP-an, di mall atau di pasar atau di tempat perbelanjaan mainan lagi, HP lagi. Ya sudahlah. Karena yang mendominasi anak-anak sekarang itu di mana-mana HP-an, akhirnya mereka mau tidak mau terlupakan dengan mainan-mainan yang ada ataupun yang pernah kita gunakan dulu. Dan itu tentunya tadi berpengaruh kepada fisik, ya, berpengaruh kepada fisik si anak. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi itu maksum, dijaga hatinya? Itu karena beliau Shallallahu alaihi wasallam diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tumbuh dengan sempurna. Tumbuh fisiknya dengan sempurna, tumbuh akalnya dengan sempurna. Ya, segala apa yang diperlukan dan dibutuhkan untuk menerima amanah dan tugas kerasulan nanti pada usia 40 tahun itu siap, akalnya, fisiknya sudah siap. Maka itu harus dimulai diperbaiki sesuatu yang paling penting dalam tubuh, dalam unsur manusia. Apa itu? Hati. Diperbaiki dulu hatinya. Diperbaiki dulu hatinya. Nah inilah gara-garanya ya, kenapa tidak ada kurikulum tazkiyah di sekolah-sekolah pendidikan hari ini, ya di sekolah-sekolah usia PAUD, usia SD dan usia berikutnya itu mengakibatkan hati anak-anak ataupun hati anak-anak sekolah hari ini itu menjadi kacau dan menjadi rapuh dan menjadi terdampak gitu ya. Sehingga ya keadaan yang seperti kita saksikan hari ini, keadaannya yang sangat memprihatinkan. Anak SD, bayangin masih 4 SD, 5 SD, bahkan 6 SD tuh mohon maaf, ya sudah melakukan sesuatu yang itu hanya dilakukan oleh suami istri, ya kan, anak usia sekitar itu. Apalagi kalau sudah masuk SMP, apalagi SMA, apalagi anak kuliahan sudah. Maka sudahlah, kalau itu salah dalam konsep pendidikannya, maka akan salah kemana-mana akhirnya. Ya, itu pentingnya untuk kita. Mengapa kita harus memahami? Mengapa kita harus memahami bahwa Nabi itu maksum? Apa pentingnya untuk kita tadi? Pentingnya untuk kita adalah karena Nabi karena tubuh itu menjadi sebab tubuh Nabi menjadi sempurna, tumbuh kembang Nabi menjadi sempurna. Baik. Bagaimana kalau begitu? Agar tumbuh kembang manusia biasa seperti kita
Bisa sempurna tentu tidak bisa mengikuti sesempurna Nabi tentunya ya. Tetapi paling tidak ya entah berapa derajatnya gitu ya, kalau misalnya gitu. Kalau misalnya diukur gitu. Paling tidak bisa mendekati kesempurnaan Nabi itu gimana caranya? Apa yang tadi berhubungan dengan hati Nabi? Karena Nabi itu terjaga dari kesalahan, maka usahakan sejak kecil anak itu sudah terjaga dari kesalahan itu. Ya. Usahakan sejak kecil si anak terjaga dari kesalahan. Ini poin penting nih. Kesalahan apa saja? Apa sajalah. Kesalahan bukan hanya dalam masalah kesalahan dalam agama. Kesalahan dalam agama misalnya apa? Mencuri itu kan kesalahan. Kesalahan dalam apa lagi dalam masalah agama? Tidak sholat itu kesalahan. Bukan itu saja, kesalahan dalam hal jajan pun juga sama. Kesalahan dalam memilih mainan pun juga sama. Kesalahan dalam memilih mainan, kesalahan dalam memilih jajanan, kesalahan dalam memilih makan itu jangan sampai terjadi pada diri anak sejak kecil. Usahakan itu. Ya. Tolong perbaiki itu ya. Tolong perbaiki. Bagaimana si anak itu supaya terjaga dari kesalahan? Nah, ini jawaban, ini pertanyaan lagi nih. Entah ke berapa lagi itu pintu-pintu yang saya buka. Bagaimana supaya anak terjaga dari kesalahan? Maka jawabannya adalah kawal anak itu dengan ilmu dan iman. Kawal anak itu dengan iman dan ilmu. Selalu dikawal, digiring anak itu dengan iman dan ilmu. Iya, dia sedang main, tapi usahakan mainannya sesuai dengan ilmu, gitu. Iya, dia sedang main, tapi usahakan mainannya bisa menghadirkan iman. Loh, gimana caranya coba? Gimana caranya itu? Nah, ini berawal dari konsep orang tuanya, konsep dalam memahami pendidikan anak. Saya tanya, gimana ketika si anak main, tetapi ada unsur iman dan ilmu. Ini biasanya yang biasa dipakai oleh anak itu kan mainannya adalah batu-batuan gitu ya. Batu. Baik, lihat. Kalau orang tuanya cerdas, maka begini akan berbicara begini. Ketika orang tuanya atau bapaknya terutama mengajak main si anak dengan menggunakan batu, maka begini, pahami dulu. Nah, ini batu adalah benda yang akan nanti dijadikan Allah sebagai bahan bakar di neraka. Ayatnya mana? Itu. Waquduhan nas wal hijarah. Hijarah itu batu-batuan itu yang akan menjadi bahan bakarnya para penghuni neraka. Itu kan iman kan? Iya, menanamkan, dikawal dengan iman itu maksudnya. Kenalkan benda-benda mainan yang itu biasa dipakai oleh anak. Kenalkan dengan iman. Kenalkan dengan kenalkan dengan iman, tentunya itu berawal dari ilmu. Kita bisa mengenal iman, kita bisa mengenal hakikat dari batu itu dari mana? Dari ilmu. Ilmunya mana? Al-Quran. Al-Quran kan sumber ilmu dari Al-Quran. Jadi ketika anak mainan dengan batu-batu itu, nanti yang akan terbayang itu adalah itu. Yang akan terbayang itu adalah, oh, batu ini akan menjadi bahan baku
atau bahan bakar di neraka. Apalagi konsep Islam yang mengajari kita tentang batu. Batu itu atau apa yang dipakai untuk melontar jumroh? Melontar jumroh tahu? Yang dipakai apa? Batu apa sandal? Batu. Ya kalau melempar jumroh ketika haji melempar jumroh pakai sandal yang nggak sah. Walaupun sendalnya lebih gede daripada batunya, batu ya cuman kecil lah segini. Dia lempar kan. Fungsinya melempar jumroh itu apa? Iya, melempar syaitan kan. Iya. Maka ketika kita kenalkan kepada anaknya, tahu apa tidak? Batu ini adalah alat untuk kita memukul syaitan. Ya, alat untuk kita melempar syaitan. Nah, jadi yang terbayang anak itu nanti itu. Apalagi, misalnya mainan apa lagi yang biasa dilakukan digunakan oleh anak selain batu-batuan? Air misalnya, air. Nah, maka kita kenalkan dulu air itu apa menurut konsep iman dan ilmu. Sehingga nanti teman-teman ketika si anak itu dia main nggak akan kemana-mana, pikirannya nggak akan kemana-mana, ya. Dan itu akan mengawal si anak untuk terhindar dari kesalahan dan dosa. Jadi misalnya ketika dia mainan gitu ya, dia mainan lalu dia curang, maka kalau si anak itu biasa terdengar di telinganya tentang hakikat batu, bahwa batu itu adalah alat untuk melempar setan, maka dia akan ingat ini, oh setan gitu. Yang akan selalu mengganggu manusia gitu. Sehingga manusia itu, si anak itu akan tidak akan melakukan kecurangan. Ya, mainan yang biasanya dilakukan oleh anak, biasanya digunakan oleh anak, kemudian biasanya curang itu apa? Sepak bola misalnya. Sepak bola kan gitu ya, mainan. Terus curang tuh biasanya apa? Curang ketika main sepak bola. Ya apa tuh namanya? Kalau ada sliding. Itu kan curang kan, di sliding itu teman lawannya, walaupun lawannya itu kan nggak boleh, kecuali kalau kesalahan. Nah itu kecurangan itu misalnya. Ya, lalu misalnya air yang biasa digunakan oleh anak, maka kita jangan sampai melupakan tentang hakikat air menurut iman dan ilmu kita di dalam Islam. Ya, baik, karena sudah mau masuk jam 9:30, saya akhiri nomor 3-nya. Ada tiga tentang hikmah pembelahan dada. Yang pertama tentang tazkiyah, yang kedua tentang kemaksuman, yang ketiga tentang hududul aql, bahwa di dalam kisah pembelahan dada itu ada pelajaran tentang hududul aql, keterbatasan akal manusia. Fa ila ayyin hududin na'mal uqulana fil nususil waridah wa kaifa nata'amal ma'a hadhihi nusus. Teman-teman yang dimuliakan Allah, bahwa peristiwa pembelahan dada ini adalah sebuah peristiwa di mana akal tidak akan bisa mencapainya, di mana akal tidak akan bisa menjangkaunya. Ya iyalah, ketika kita mendengar peristiwa di mana Nabi dadanya dibelah, lalu dada dibelah loh.
nggak pakai bius ya. Hari ini kan kalau kita mau dioperasi dan operasinya tidak menyakiti kita kan dibius kan. Rasulullah dibius dengan apa dulu? Nggak dibius, langsung aja dibelah set gitu ya. Tapi Nabi tidak merasakan sakit. Nabi itu ketika dadanya dibelah, nengokin, liatin dadanya dibelah gini, seperti itu. Makanya beliau pantas bisa menceritakan, bisa mengisahkan kembali saat ditanya oleh sahabat. Saat Nabi sudah di Madinah, ada sahabat yang nanya, wahai Rasulullah, tolong kenalkan dirimu kepada kami, siapa engkau? Di antara jawaban beliau, aku adalah seseorang yang pernah dibelah dadaku, dan seterusnya. Diceritakan oleh Nabi itu, aku pernah dibelah dadaku dan terus diambil jantung. Seperti itu. Bagaimana bisa tubuh di dalam diri manusia, di dalam diri Nabi itu tidak merasakan rasa sakit? Ya, walaupun itu dibelah luar biasa. Jantung loh diambil, nggak mati loh. Emangnya ada manusia yang diambil jantungnya terus hidup lagi gitu? Ya, itu hanya Nabi itu. Diambil jantungnya oleh malaikat Jibril, diambil, lalu dibelah lagi, lalu dibersihkan dari hadus syaitan. Lalu setelah itu dijahit, dimasukkan lagi ke tempatnya, lalu dadanya dijahit lagi. Itu kan nggak masuk akal itu. Akal nggak bisa jangkau itu. Dan bagaimana mungkin hati manusia bisa bersih hanya dengan mencuci jantung? Gimana hati Rasulullah bisa bersih hanya dengan cara dicuci jantungnya. Ya. Hati itu tadi disucikan dengan apa? Dengan ilmu. Hati itu disucikan dengan apa? Dengan istighfar. Hati itu disucikan dengan apa? Dengan ibadah dan sebagainya. Tapi jantung, ya, nggak masuk akal itu peristiwa, nggak masuk akal. Makanya peristiwa ini tadi kata para ulama menggambarkan tentang batasan akal, bahwa akal itu ada batasannya, bukan hanya ketika menelaah ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, di dalam peristiwa Rasul pun, di dalam sirah nabawiyah pun ada satu peristiwa ataupun ada beberapa peristiwa yang dimana akal manusia tidak akan sampai. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, kita cukupkan saja. Insyaallah kita ganti di Jumat yang akan datang dengan pembahasan yang lain. Sekali lagi silakan dibahas dan dipelajari lagi kisah-kisah yang berhubungan dengan Syarhus Sadr. Berikutnya kita pindah ke majelis taslim. Kepada petugas kami persilakan.